Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-28 tahun A, tahun 2020 yang telah disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Manokwari Sorong. Saudari-saudara terkasih, seperti minggu yang lalu, juga hari ini Yesus menyampaikan ajarannya dalam bentuk perumpamaan. Hari ini Yesus menyapa kita melalui Injil Matius. Ia mau menerangkan kepada kita sikap manakah yang harus kita miliki dan ikuti untuk menanggapi undangannya, yaitu memasuki hubungan dan persekutuan kita dengan Dia, agar kita dapat sungguh bergembira dan bahagia bersama Dia. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama patut diperhatikan bahwa dalam bahasa Alkitabiah, pesta pernikahan adalah gambaran kebahagiaan yang paling populer, kena dan menggembirakan. Sementara itu, dalam perumpamaan tentang undangan ke pesta nikah yang dipakai Yesus menurut Matius, kita diajak memperhatikan dua hal berikut ini. Yang pertama, orang-orang yang berada di persimpangan jalan, dan yang kedua, pakaian pesta. 1. Orang-orang di persimpangan jalan. Yang dimaksudkan persimpangan jalan ialah tempat atau lapangan di mana orang-orang berkumpul dengan pelbagai tujuan, mencari pekerjaan, istirahat, berjualan, bertemu, dan sebagainya. Aneka macam. Kegiatan mereka juga bermacam-macam. Di tempat-tempat itulah setiap orang dengan aneka ragam tujuan dan pekerjaannya itu diundang ke perjamuan nikah. Jadi Yesus mau menerangkan bahwa di persimpangan jalan hidup orang masing-masing itulah setiap orang diundang Yesus untuk datang kepadanya. Apa maksudnya? Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, Yesus berkata bahwa Ia mewartakan kerajaan surga. Allah sungguh mengajak siapapun juga untuk ambil bagian dalam kerajaannya itu, yakni suatu masyarakat di mana orang-orang hidup dengan kasih, damai, dan adil. Bagaikan kegembiraan dalam pesta nikah. Karena itu undangannya tidak boleh ditanggapi secara sembarangan. Dalam perumpamaan itu, sang raja ingin supaya siapapun ikut bergembira dalam pesta nikah anaknya. Raja ingin berbagi kegembiraannya. Bahkan kegembiraannya sendiri baru penuh apabila orang-orang lain juga ikut merasakannya. Raja itu bahkan mengajak supaya mereka semua itu mau datang. Tetapi undangannya itu dihadapi dengan sikap keras dan dingin. Mereka menolak. Bahkan mereka yang diundang menjauhkan diri, bukan hanya dari raja itu, tetapi juga yang satu dari yang lain. Meskipun demikian, raja itu, yaitu Allah, sungguh baik hati. Kasih-Nya tidak berkurang. Ia membuka lagi pesta itu dan mengundang lagi siapapun juga. Itulah Allah. Itulah raja dan kerajaannya yang diwartakan oleh Yesus. Itulah gereja. 2. Pakaian pesta. Saudari-saudara kekasih Allah, Yesus melihat banyak orang yang diundang tidak berpakaian pesta. Menurut alam pikiran Yahudi, orang dikenal dari caranya berpakaian. Datang dalam pesta tetapi tidak mengenakan pakaian pesta dilihat orang sebagai tidak mau sungguh mengikuti pesta. Datang tanpa pakaian yang cocok berarti tidak membiarkan diri dikenal sebagai tamu yang pantas datang. Itu berarti ia tidak menghargai tujuan undangan raja itu
untuk sungguh ikut merayakan pesta. Bila dikenakan pada hidup kita, sebagai orang yang menyebut diri kita Kristiani, sebagai pengikut atau murid Yesus, tetapi tidak berpakaian pantas untuk hadir dalam pesta ibadat, itu berarti bahwa sikap dasar memenuhi undangannya tidak serius, setengah-setengah. Tak tampak komitmennya untuk ikut merayakan pesta yang sungguh mendatangkan kegembiraan yang sungguh-sungguh. Untuk pesta upacara manusiawi dalam masyarakat, kita berdandan, bahkan sekaligus memperlihatkan kemampuan dan kehebatan kita. Tetapi menghadap Tuhan dalam pesta Ekaristi, kita sering berpakaian apa adanya belaka. Saudari-saudara umat Allah yang terberkati, untuk kita sekarang ini, pesan perumpamaan Yesus itu juga berarti bahwa kesungguhan niat kita untuk datang memenuhi undangan Kristus menjadi murid-muridnya bukan hanya sungguh berpakaian pantas dalam beribadat saja, tetapi juga harus berpakaian pantas dalam sikap pribadi kita terhadap sesama. Apa artinya? Sebagai si Raja atau seperti Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, kita harus sungguh ikut mengajak sesama kita ikut bergembira bersama Kristus. Berbuat baik, adil, lemah lembut, penuh kasih, dan saling memaafkan kepada siapapun juga. Itulah pakaian pantas Kristiani sejati untuk ikut merayakan pesta dalam kerajaan surga. Memang kita tidak perlu bersolek atau berpakaian serba lengkap dan megah untuk mengikuti ibadat, tetapi harus pantas dan wajar, sebab kita menghadap Tuhan. Namun dalam pergaulan dengan sesama kita, khususnya dalam perayaan pesta yang selalu diselenggarakan oleh Yesus dalam masyarakat kerajaan Allah, yaitu dalam perayaan Ekaristi, tetapi juga dalam pergaulan hidup sehari-hari, hati dan sikap batin diri kita terhadap sesama harus selalu berpakaian pantas. Artinya, bila kita mau datang dalam pertemuan dengan sesama kita, kita harus selalu dengan pakaian kasih, pakaian saling menghargai, dan pakaian saling menolong.